Hai teman-teman semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang fotografi. Tapi sebelum itu, kenalin dulu, namaku Putri Laila Komara Aprilia, NIM 420180 dari kelas STT 7 jurusan Teknik Informatika. Yuk disimak baik-baik ya. Fotografi berasal dari bahasa Yunani dari kata fotos yang berarti cahaya dan kata graphein yang berarti menggambar. Fotografi secara umum dapat diartikan dengan melukis dengan cahaya. Apa yang harus dikuasai fotografer? Yang pertama, keterampilan mengoperasikan kamera. Kedua, keterampilan mengatur komposisi tata cahaya. Ketiga, wawasan estetis atau elemen desain. Dan yang terakhir, wawasan umum. Sejarah perkembangan fotografi. Fotografi dikenal kurang lebih 165 tahun yang lalu. Dalam buku The History of Photography karya Alma Davenport, bahwa fotografi ditemukan pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh Moti. Moti mengamati bahwa pada ruangan yang gelap yang di dindingnya terdapat lubang kecil atau pinhole. Dari lubang inilah akan terefleksi pemandangan yang ada secara terbaik. Tahun 1826, Joseph Niepce-Cornipes, seorang peneliti Prancis, menghasilkan sebuah foto berjudul View from Windows at Grasse. Niepce membuat foto dengan melapisi plat logam dengan senyawa buatannya. Logam itu disinari dalam kamera obskura sampai 8 jam hingga tercipta gambar yang kabur. Tahun 1839, Louis Jacques Mendy Daguerre menemukan plat logam. Tahun 1841, Dr. Julian Munich datang ke Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Tahun 1875, Cassian Schepers, tahu fotografi Jawa Tulen kelahiran 1844 terlacak dari fotonya yang dipilih. Perkembangan teknologi kamera. Kamera obskura ditemukan oleh Aristoteles tahun 330 sebelum Masehi. Daguerreotype kamera. Daguerreomania meledak di Eropa dan AS, di mana gambar permanen pada kaca dan logam menjadi populer. Kertas negatif tahun 1835 ditemukan oleh penemu Inggris bernama William Henry Fox Talbot. Bubuk lampu flash ditemukan di Jerman tahun 1887 oleh Adolf Mir dan Johannes Gedeck. Kamera Polaroid atau kamera instan ditemukan oleh Edwin Herbert Land. Era fotografi modern tahun 1960-an. Kamera analog versus kamera digital. Kamera biasa menggunakan lensa untuk mentransfer hasil foto ke dalam film dari cahaya yang ditangkap. Kamera digital menangkap dengan komponen sensor CCD atau CMOS yang hasilnya kemudian akan direkam oleh memory card. Teknik pengambilan gambar, freeze atau levitasi. Teknik pemotretan untuk benda yang bergerak yang bisa dibekukan. Panning, sebuah teknik fotografi dengan mengarahkan kamera ke arah objek bersamaan dengan melepas tombol rana. Shutter speed, pemotretan yang dilakukan pada objek yang bergerak dengan shutter speed rendah. Bulb, teknik pemotretan dengan mengatur kecepatan rana sesuai dengan waktu yang diinginkan. Silhouette, teknik pemotretan dengan menghilangkan detail objek utama dengan cara menggelapkannya. Metering, proses untuk menentukan bagian mana dari frame yang akan diperhitungkan sebagai acuan cahaya yang akan direkam sensor kamera. Metrik ada 3, ada mat, center weight, dan spot. Jenis shoot merupakan acuan jarak antara lensa ke objek. Ada extreme close up, head shoot atau big close up, medium shoot, medium long shoot, full shoot, dan long shoot. Sudut pengambilan gambar atau angle. Pertama, eye level. 2, low angle, high angle. Lighting, cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang diterima oleh mata yang kemudian diteruskan ke otak. Fungsi pencahayaan, menyinari objek yang akan berhadapan dengan kamera dan membuat efek khusus. Arah datangnya cahaya, front light, yaitu cahaya berada di depan subjek yang akan difoto. Side light, yaitu cahaya mengenai subjek dari samping kiri atau kanan. Backlight, yaitu cahaya berasal dari belakang subjek. Tata cahaya ada 3-point lighting, K-light, dan V-light. Memotret foto refleksi. Refleksi sering disebut juga dengan teknik foto pantulan, yang mana
Teknik ini diambil untuk mendapatkan 3 dimensi sekaligus dalam satu frame foto. Untuk mengambil foto refleksi, gunakanlah deep of field, fokus, dan sudut cahaya yang tepat. Dan tak lupa juga teknik slow speed, karena juga akan membantu menyeimbangkan objek dengan refleksinya dan mendukung efek pantulan agar terlihat. Komposisi foto, rule of third, yaitu posisi yang membagi bidang foto menjadi 3 bagian vertikal dan 3 bagian horizontal. Tengah, yaitu menempatkan objek tepat di tengah. Diagonal, yaitu kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang. Foreground, yaitu objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Background, yaitu latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan di mana objek berada. Vertikal, yaitu penempatan gambar dari atas ke bawah. Horizontal, yaitu penempatan gambar dari samping kiri ke kanan. Framing, yaitu pembingkaian yang menempatkan objek pada frame. Komposisi foto simple instagramable, golden triangle. Foto ini cocok untuk menyelaraskan bermacam objek dalam satu frame. Leading lines, foto ini digunakan saat nyetrit atau motret alam alias landscape. Clear space, untuk menunjukkan suasana dan interaksi dengan alam sekitar. Sampai di sini dulu ya materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Makasih udah menonton. Tunggu materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa.